Saudara, menjelang akhir dari perang Nazi itu, di sebuah camp konsentrasi di Jerman, ini cerita yang terkenal. Di dalam camp konsentrasi itu ada orang-orang Yahudi yang ditahan. Kemudian mendadak ada seorang anak muda, seorang tentara Jerman Nazi yang sekarat, hampir mati, memohon dengan sangat untuk dapat berbicara dengan salah seorang Yahudi yang ada di dalam camp konsentrasi itu. Akhirnya permintaannya diluluskan, dia dimasukkan ke dalam camp konsentrasi itu. Dan dia tergeletak persis, ini cerita nyata. Cerita nyata. Dia tergeletak tak berdaya, napasnya terengah-engah, persis di kaki salah seorang Yahudi. Dan kepada orang Yahudi itu, Nazi itu meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan oleh Hitler, termasuk juga dilakukan oleh mereka terhadap orang-orang Yahudi. Saudara tahu, peristiwa itu memakan korban tidak kurang dari 6 juta nyawa orang Yahudi. Anak muda Jerman ini, Nazi ini, merasa sangat bersalah luar biasa. Sebelum dia mati, dia sangat ingin berbicara dan meminta maaf setidaknya kepada salah seorang Yahudi yang ada di dalam kamp konsentrasi itu. Dengan tubuh yang lemas, tak berdaya, darahnya itu terus bercucuran. Dan di hadapan, di kaki dari orang Yahudi ini, dia minta maaf. Saudara tahu, begitu anak muda ini minta maaf, orang Yahudi itu mendadak diam, hening. Dia tidak tahu mau bicara apa. Otaknya itu langsung memproses kata-kata dari anak muda itu. Dan saudara tahu apa yang diproses oleh otaknya ketika mendengar permintaan maaf dari anak muda itu? Apakah saya punya hak untuk mengampuni anak muda ini, memaafkan anak muda ini? Nah, in case kalau saudara tidak nangkap maksudnya, saya kasih ilustrasi sederhana begini. Katakanlah saudara itu teman saya. Ini contoh aja. Kita berdua berjalan, saya singgah sebentar, kemudian saudara meneruskan perjalanan. Mendadak saudara itu disergap oleh 7 orang perampok. Merampok apa yang saudara punya, memukul saudara setengah mati. Tulang-tulang saudara itu patah, 36 yang patah. Itu hiperbola ya, 36 yang patah. Saudara masuk rumah sakit, hampir mati. Kemudian saya datang mengunjungi saudara di rumah sakit. Dan saya bilang kepada saudara begini, tenang. Saya tadi sudah ketemu dengan para perampok itu dan saya sudah memaafkan mereka atas nama kamu. Apa gitu masuk akal buat saudara? Saudara bukan hanya tidak melihat itu sebagai absurd, saudara akan marah luar biasa. Apa hak kamu untuk mendeklarasikan maaf kepada mereka? Bukan kamu yang terbaring di rumah sakit, bukan tulang-tulang kamu yang patah, bukan uang kamu yang dirampok, bukan harta benda kamu yang dirampas oleh para begundal-begundal itu. Apa hak kamu, apa rights-mu untuk mendeklarasikan maaf dan pengampunan untuk para penjahat itu? Itu yang diproses oleh otak orang Yahudi itu. Dalam sepersekian detik, dia berpikir, apa hak saya memberikan maaf kepada anak ini? Saya tidak cukup menderita, buktinya saya masih hidup. 6 juta nyawa orang Yahudi sudah ada di dalam tanah, menjadi debu. Mereka lah yang berhak untuk menyatakan maaf kepada orang ini. Saya tidak berhak menyatakan maaf kepada orang ini. Dia terus-menerus memproses ide itu. Dan sayup-sayup anak muda itu terus-menerus minta maaf. Tolong maafkan saya. Dia diam 1000 bahasa. Tidak menjawab apa-apa. Membisu. Dan di dalam keheningan itu dia melangkah keluar. Tanpa mengatakan apa-apa. Tapi sambil dia melangkah keluar. Di dalam hatinya dia membatin. Orang-orang yang berhak memaafkan kamu telah ada di dalam kuburan. Dan karena itu kamu tidak layak untuk mendapatkan deklarasi maaf dari saya. Dan bukan hanya kamu tidak layak mendapatkan deklarasi maaf dari saya. Saya sendiri tidak berhak mendeklarasikan maaf itu bagi saudara. Saudara-saudara, setelah perang Nazi itu selesai, beberapa tahun kemudian, orang Yahudi yang saya maksudkan itu menulis sebuah buku. Dan sekarang saudara lihat. Ada di screen saudara sekarang. Simon Wiesenthal menulis buku The Sunflower.
on the possibility and limits of forgiveness. Ini adalah buku yang dia tulis untuk mengolah, menganalisis, mengelaborasi percakapan yang tidak sampai 3 menit itu menjadi buku. Dan buku ini dia setelah tulis dan publikasikan, dia kirim kepada para ahli etika. Bukan hanya dari kalangan Muslim, tapi juga dari kalangan Yahudi, juga dari kalangan Kristen. Para ahli etika dan moral terbaik di dalam dunia ini dia kirimin buku ini sambil mengajukan pertanyaan. Apakah yang saya lakukan itu benar? Buku ini memicu perdebatan etika yang sangat hangat di kalangan para ahli etika dan para ahli moral. Apakah yang saya lakukan di hadapan anak muda yang sekarat dan tidak berdaya itu benar secara etis? Nah, saudara-saudara, sebagai seorang Kristen, kalau saya diminta untuk memberikan pendapat, saya akan menyatakan dia hampir benar. Dia hampir benar karena presuposisi bahwa yang berhak mendeklarasikan pengampunan dan maaf adalah pihak yang tersakiti. Ya, kalau saudara tidak tersakiti oleh perbuatan itu, saudara tidak punya rights untuk mendeklarasikan maaf, mendeklarasikan pengampunan. Hanya pihak yang tersakiti yang punya hak untuk mendeklarasikan pengampunan, maaf, di dalam konteks yang demikian. Dan bukankah itu juga yang saudara baca di dalam Perjanjian Lama? Di dalam Perjanjian Lama, kita kembali lagi kepada kasus Daud. Ketika Daud berdosa, kemudian dia menulis refleksi penyesalannya di dalam Mazmur pasal 51. Saya bacakan bagi saudara ayat 1-6. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Lalu ayat 6 perhatikan. Ini sesuatu yang sangat-sangat spektakuler. Ayat 6. Terhadap engkau Tuhan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Apa yang dikatakan Daud? Terhadap engkau sajalah aku berdosa. Nah, dalam pengertian horizontalnya itu tidak benar. Daud bukan hanya berdosa terhadap Batseba, dia menggoda Batseba. Dia berdosa terhadap anak itu, mati karena dosa Daud. Dia berdosa terhadap suaminya Batseba. Dia merancang satu pembunuhan yang keji terhadap suaminya Batseba. Dia berdosa terhadap kepala pasukan Israel pada masa itu. Orang lagi berperang, dia lagi sibuk senang-senang di rumah. Dia berdosa terhadap seluruh rakyat Israel. Saudara sulit membayangkan ada orang yang kepadanya Daud itu tidak berdosa. Tapi pada level fundamentalnya, kenapa Daud mengatakan di ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Karena saudara tahu, pada waktu dosa dilakukan sekecil apapun itu, pihak yang paling tersakiti dan yang paling pertama tersakiti adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Dan itulah sebabnya ketika Yesus diminta untuk merangkum seluruh hukum Taurat itu, hukum apa yang paling pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Kenapa itu ditempatkan pada posisi pertama dan yang terutama? Bukan hanya karena hukum itu harus menjadi perhatian paling ultimate kita. Tapi karena hukum itu pada saat kita berdosa, itu adalah hukum yang paling utama dan yang paling pertama kita langgar. Setiap dosa yang dilakukan, sekecil apapun itu, pihak yang paling tersakiti dan yang paling pertama tersakiti adalah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya dalam kaitan dengan narasi tentang orang lumpuh yang disembuhkan itu. Pertanyaan saya, kalau Yesus menyatakan deklarasi pengampunan kepada orang itu
dan sambil saudara mengingat prinsip bahwa hanya pihak yang tersakiti yang berhak mendeklarasikan pengampunan. Pertanyaan saya, kapan orang lumpuh itu melakukan kesalahan terhadap Yesus? Kapan? Kalau Yesus manusia biasa, kapan orang lumpuh itu pernah melakukan kesalahan terhadap Yesus? Sehingga Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Bukankah itu akan sama absurdnya seperti contoh saya tadi, saya pergi ke rumah sakit, bukan saya yang dirampok, bukan saya yang dipukuli, bukan tulang-tulang saya yang patah, tapi saya bilang kepada orang yang dirampok, kamu tenang saja, kamu sekarang boleh tertawa karena tadi saya sudah ketemu para perampok itu dan saya sudah mengampuni mereka semua. Kamu akan memaki-maki saya. Kamu itu bukan hanya stupid, tapi kamu tidak punya hak untuk mendeklarasikan pengampunan itu. Kapan orang lumpuh itu pernah melakukan kesalahan terhadap Yesus? Kecuali kalau Yesus adalah Tuhan. Dan karena prinsipnya setiap dosa yang dilakukan pertama kali dan yang paling tersakiti adalah Tuhan, maka kepada orang lumpuh itu Yesus dengan otoritasnya sebagai Tuhan, Yahweh yang menjadi manusia menyatakan, dosamu sudah diampuni.